Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Kabitumas Polda Metro Jaya, Pak Wadir Reskrim Kasubdit Resmob beserta tim penyidik, Pak Kasubdit Penmas yang berkesempatan hadir, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus yang terjadi, yaitu tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana lain dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 339 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP yang terjadi di toko Alex _Immanuel di Jalan Raya Jati Makmur, RT 08 RW 09, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2025 yang dilaporkan oleh keluarga korban ke Polres Metro Bekasi Kota. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi korban di sini adalah seorang laki-laki yang merupakan pemilik daripada toko dengan inisial ALS, umur 64 tahun, yang tinggal ataupun beralamat di Jalan Lestari 5, Blok E nomor 40, RT 4 RW 22 Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di dalam kasus pembunuhan yang terjadi ini, berdasarkan hasil penelitian dari tim penyidik, motif daripada pelaku melakukan perbuatannya yaitu karena pelaku ataupun tersangka tersulut emosi, ya, dikarenakan tersinggung atas perkataan daripada korban dengan kata-kata, "Kamu kasbon terus, kerja aja males, jarang masuk, banyak libur, nggak kayak yang lain." Ini kata-kata yang diucapkan oleh korban, sehingga dengan kata-kata tersebut ini menyulut emosi daripada si pelaku untuk melakukan perbuatannya terhadap korban. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kami sampaikan modus operandi daripada pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan perbuatan tindak pidana yang lain berupa perampokan, yaitu pada tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 20.50 waktu Indonesia bagian Barat, setelah tersangka selesai merapikan barang-barang yang ada di toko, kemudian korban mendekati korban, sekali lagi, kemudian tersangka mendekati korban dalam rangka untuk meminjam uang. Namun korban membalas dengan kata-kata yang menurut si pelaku mungkin kurang pantas,
yaitu dengan kata-kata, kamu kasbon terus, kerja malas, jarang masuk, banyak liburnya, nggak kayak yang lain. Karena terlontar kata-kata tersebut dari mulut korban, maka pelaku tersulut emosi ataupun sakit hati, sehingga pelaku melakukan ataupun timbul niat untuk melakukan perbuatan kepada korban. Adapun perbuatan yang dilakukan kepada si korban, yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri ke arah pipi kanan sebanyak 2 kali. Kemudian memukul menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri ya, sebanyak 2 kali. Kemudian yang ketiga, memukul menggunakan tangan kanan ke arah dada sebanyak 1 kali. Kemudian yang keempat, memukul menggunakan tangan kanan ke arah mata kiri sebanyak 1 kali. Akibat pukulan yang dilontarkan pelaku kepada korban, mengakibatkan korban terjatuh. Kemudian tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di toko tersebut, yang kemudian melemparkan ke arah kepala sebanyak 1 kali. Kemudian melemparkan ke arah dada sebanyak 1 kali. Akibat lemparan tersebut, korban terjatuh, dan ketika korban terbangun dengan memegang kepalanya dan berusaha untuk menjauh dari tersangka, lalu ataupun kemudian tersangka kembali mengambil kardus yang berisi air mineral dan melemparkannya kembali ke arah kepala korban sebanyak 1 kali hingga korban jatuh di kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil kardus yang berisi air mineral dan melemparkannya ke arah beberapa titik. Yang pertama, ke arah kaki sebanyak 5 kali, kemudian ke arah paha sebanyak 2 kali, ke arah dada sebanyak 3 kali, kemudian ke arah kepala sebanyak 5 kali, di mana ketika melemparkan ke arah kepala ini mengakibatkan kepalanya membentur ke arah kloset, yang mengakibatkan kloset tersebut pecah. Kemudian melemparkan ke arah kepala kembali sebanyak 2 kali. Setelah jatuh, kemudian pelaku melihat korban sudah tidak berdaya, maka si tersangka ataupun pelaku mengambil uang milik korban yang berada di toko sebesar kurang lebih Rp84.654.000. Kemudian mengambil 2 buah handphone Redmi warna hitam yang merupakan handphone operasional toko dan 1 unit sepeda motor Vario warna hitam. Itu adalah modus operandi di mana para pelaku melakukan aksinya kepada si korban. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kronologis kejadiannya
bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei sekira pukul 08.00 WIB pagi harinya, tersangka datang ke toko sembako Alex _Immanuel yang beralamat di Jati Makmur, RT 8 RW 9 Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, untuk bekerja sebagai karyawan toko milik korban. Dan tersangka bekerja sehari-hari adalah menyiapkan barang dan mengantarnya ke toko-toko pelanggan daripada si korban. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa si pelaku ini adalah merupakan karyawan daripada korban di toko tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 18.00 tersangka selesai melakukan pekerjaannya, lalu membereskan barang-barang untuk persiapan menutup toko. Dan sekira pukul 19:10 ketika toko tutup, sedangkan tersangka melanjutkan ataupun merapikan stok barang yang ada di dalam toko. Sampai pada pukul 20:50 setelah selesai merapikan barang, tersangka mendekati korban dengan maksud untuk meminjam uang yang rencananya akan digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari dengan kata-kata ataupun percakapan sebagai berikut. Maaf, saya mau bicara sebentar. Ini dari kata-kata tersangka, kemudian dijawab oleh korban, iya kenapa? Kemudian tersangka berkata, saya mau minta tolong kalau boleh saya mau cash bond, boleh enggak sekitar 3 sampai 5 juta untuk beli perlengkapan anak dan biaya lain. Kemudian korban menjawab, enggak bisa, kamu cash bond terus, kerja aja males, jarang masuk, enggak kayak karyawan lain. Orang kalau mau minta tolong tuh kerjanya dulu yang benar, dengan nada yang tinggi, disampaikan dengan nada yang tinggi. Kemudian tersangka mengatakan, saya nggak kerja bener gimana saya libur kadang disuruh masuk, kalau pulang aja paling malam beda sama yang lain. Maksudnya ngomong gitu ke saya apa? Kemudian korban menjawab, udah nggak ada. Itu. Mendengar ucapan dari korban tersebut, tersangka merasa ataupun tersulut emosi ataupun merasa sakit hati. Kemudian tersangka mendorong korban. Namun korban membalas dengan memukul pipi daripada tersangka. Kemudian keduanya beradu pukulan serta tendangan hingga membuat korban terjatuh. Karena masih merasa emosi, tersangka mengambil kardus yang berisi air mineral yang ada di dalam toko dan melemparnya ke arah kepala korban. Lalu korban kembali berdiri sambil memegang kepalanya dan berjalan mundur hingga dekat ke kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil dus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kepala korban hingga membuat korban terjatuh di dalam kamar mandi. Kemudian tersangka kembali mengambil kardus berisi air mineral dan melemparkan ke arah kaki, ke arah dada, dan ke arah korban hingga membentur kloset kamar mandi yang mengakibatkan kloset tersebut sampai menjadi pecah. Karena tersangka
sedang membutuhkan biaya untuk membayar hutang dan kebutuhan tersangka mengambil uang yang berada di dalam toko kurang lebih sebesar Rp84.654.000 di dalam salah satu kamar toko dan laci meja tempat jualan. Kemudian tersangka juga mengambil 2 buah unit handphone merek Redmi yang berada di tempat jualan yang biasa digunakan untuk operasional. Dan tersangka juga mengambil 1 buah atau 1 unit motor Vario warna silver yang berada di depan toko. Selanjutnya, tersangka membawa barang-barang tersebut melarikan diri ke arah Jati Makmur, Pondok Gede. Di tengah perjalanan, tersangka berinisiatif untuk meninggalkan 2 buah handphone Redmi warna hitam dan 1 unit motor Vario di gang samping Jati Makmur karena takut untuk dilacak. Sedangkan uang milik korban kurang lebih sebesar Rp84.654.000 tetap dibawa oleh tersangka. Ini adalah kronologis kejadian daripada kejadian pembunuhan yang terjadi. Selanjutnya kami sampaikan kronologis pengungkapan kasus. Setelah menerima adanya laporan polisi pada tanggal 1 Juni 2025, tim opsnal dari Subditreskrim Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya bergabung dengan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan secara intensif guna mengumpulkan informasi, bahan keterangan, kemudian melakukan analisis secara mendalam. Akhirnya bisa melakukan atau melakukan profiling terhadap pelaku. Dari hasil identifikasi terhadap pelaku, tim berhasil mengetahui keberadaan daripada pelaku dan alhamdulillah pelaku berhasil diamankan dengan identitas atas nama AS pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian Barat, diamankan di sebuah hotel, yaitu Hotel Ramada by Wendam Serpong di Jalan Raya Serpong nomor 89 Cilenggang, Kota Tangerang Selatan. Pada saat diamankan lengkap dengan barang buktinya, mungkin barang bukti sudah ada di depan. Selanjutnya barang bukti beserta tersangka kita bawa ke Polda Metro Jaya. Kami sampaikan bahwa identitas daripada pelaku ini dengan inisial AS, kelahiran Jakarta, 4 Agustus 2023, merupakan karyawan daripada korban. Ini beralamat di Jalan Angkatan Laut, Jati Makmur, Bekasi. Dari serangkaian proses penyidikan yang kita lakukan, tim berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti, antara lain 1 buah handphone Redmi
kemudian 1 buah handphone Samsung A6, uang tunai sebesar 68.494.000, kemudian 1 buah atau 1 unit motor Honda Vario, kemudian terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Dan pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian keterangan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabitumas. Baik, terima kasih Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, dari sebelah kiri dulu ya. Ya, tolong mic-nya. Silakan Mas.